warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Reda dengan NIM 3060017. Pada pertemuan kali ini saya akan menyebutkan tutorial cara menggunakan data EView. Yang pertama itu kita harus membuka data EView dan buat file kerja baru dengan memilih file, new, terus pencet work file. Pilih jenis data, frekuensi sesuai dengan data yang sudah kita ambil. Misalnya data unstruktur atau undef, data cross seksional. Terus klik OK dan import data Anda. Pilih file, terus import, terus read data text Lotus Excel. Pilih file data misalnya Excel atau CSV dan pastikan kolom sudah sesuai. Terus kopikan ke EView. Untuk regresi linearnya, setelah data diimpor, buat regresi dengan langkah berikut. Pertama tuh kita klik kanan pada ruang kerja work file window, terus masukkan kode regresi, misalnya Y variabel dependen, C nya konstanta, X1 dan X2 nya variabel independen. Terus pencet OK untuk menjalankan kode regresi. EView akan menghasilkan hasil estimasi seperti koefisien nilai statistik dan nilai value pada dan lainnya. Untuk korelasi, untuk mengukur hubungan antar variabel, yang pertama kita pilih variabel yang ingin diuji korelasinya. Kontrol klik untuk memilih lebih dari satu variabel. Lalu klik kanan, open, grup statistik dan correlation. Hasil matriks korelasi akan muncul, menunjukkan hubungan antar variabel. Untuk uji asumsi klasiknya, di asumsi klasik penting untuk memastikan hasil regresi valid. Berikut langkahnya. Untuk uji normalitas, yaitu setelah melakukan regresi, klik kanan hasil regresi, view residual diagnostik, histogram, normalitas. Lihat Jargubera statistik dan p-value. Jika p-value lebih besar dari 0,05, residual distribusi normal. Uji multikolarianitas untuk varian inflasi faktor, klik kanan hasil regresi, view koefisien, diagnostik, variance inflation factor. Untuk melihat nilai VIV-nya, VIV lebih kecil dari 10 menunjukkan tidak ada multikolenialitas. Uji heterokedastisitas. Untuk uji heterokedastisitas, klik kanan hasil regresi, view residual diagnostik, heterokedasticity test. Pilih metode uji, misalnya Browse-Milgram dan Gauss-Frey. Uji autokorelasi. Lihat Durbin Watson statistik pada hasil regresi. Nilai mendekati 2 menunjukkan tidak ada autokorelasi. Jika nilai jauh dari 2, lakukan uji formal. Untuk interpretasi dan penyimpanan hasil, simpan hasil regresi atau analisis dengan klik kanan name untuk memberi nama. Ekspor hasil regresi. Pilih file, ekspor, tabel ekspor atau salin langsung dari output.
Untuk datanya sendiri, saya misalkan Anda memiliki data tentang hubungan pendapatan Y, pendidikan X1, dan pengalaman kerja X2. Untuk langkah-langkah analisisnya, import data EView, siapkan file Excel atau CSV dengan data di atas. Di EView, klik File, Import, Red Text, Lotus Excel. Pilih setelah impor, variabel pendapatan, pendidikan, dan pengalaman akan muncul di ruangan kerja. Untuk analisis regresinya, untuk menganalisis hubungan antara Y dan pendapatan dengan X pendidikan dan X2 pengalaman, klik kanan pada ruangan kerja, open equation, masukkan model regresi. Misalnya Y untuk pendapatan, C konstanta, X1 pendidikan, X2 pengalaman. Klik OK. Output regresi akan menampilkan koefisien B1 dan B2 untuk X1 dan X2. Tes statistik dan p-value untuk menguji signifikan. R-squared untuk melihat beberapa baik model menjelaskan variabel independen. Untuk contoh hasilnya sebagai berikut. Untuk uji korelasi, pilih variabel Y, X1 dan X2 dengan kontrol klik. Klik kanan, open group, statistik, dan correlation. Contoh hasil korelasinya sebagai berikut. Untuk uji asumsi klasiknya, yaitu uji normalitas, klik kanan hasil regresi, view, residual diagnostik, histogram normalitas. Jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, result tersebut berdistribusi normal. Berikut adalah hasilnya.